Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih sehat kan? Tentunya masih ya. Kembali mengingatkan, jangan lupa memakai masker dan patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa vaksin agar pandemi cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Nah, apakah masih semangat untuk belajar? Tentunya masih ya. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Walaupun di masa pandemi saat sekarang, kita harus tetap semangat untuk belajar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menulis teks prosedur, yaitu lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Ini saya akan menjelaskan tentang apa itu teks prosedur. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang tahu tentang apa itu teks prosedur, dan untuk lebih jelasnya, saya pribadi akan menjelaskan tentang apa itu teks prosedur. Teks prosedur ialah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah atau suatu kegiatan atau berbagai tahapan untuk menghasilkan sesuatu. Contohnya saja, dalam resep cara membuat nasi goreng atau berbagai macam tahapan atau teks prosedur yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur teks prosedur. Mungkin dari sebagian kalian sudah ada yang tahu struktur dari teks prosedur itu sendiri, dan untuk lebih jelasnya, saya pribadi akan menjelaskan apa-apa saja struktur dari teks prosedur itu. Yang pertama, tujuan. Tujuan itu berisi tentang apa atau kenapa kita melakukan teks prosedur tersebut. Yang kedua, ada material. Material di sini yaitu alat dan bahan apa saja yang akan digunakan pada saat membuat teks prosedur. Contohnya saja alat dan bahan dari pembuatan nasi goreng. Yang selanjutnya, yang ketiga, berisi langkah-langkah. Langkah-langkah di sini yaitu menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus kita lakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur tersebut. Yang keempat, ada penegasan ulang atau kesimpulan, yaitu menjelaskan tentang simpulan dari teks prosedur yang kita buat tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri dari teks prosedur itu. Ciri-ciri dari teks prosedur itu ada beberapa, yaitu yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau imperatif, di mana kalimat perintah ini yaitu menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya saja, potonglah bawang tersebut secara tipis-tipis. Potonglah, itu merupakan kalimat perintah untuk menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai dengan pengertian dari teks prosedur, yaitu berisi langkah-langkah. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif, di mana kata kerja aktif itu ialah memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Misalnya, membungkus, menyiram, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada menggunakan kata hubung atau konjungsi, contohnya selanjutnya, berikutnya, lalu, bagaimana, dan lain sebagainya. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, atau yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut dan secara berurutan secara rinci. Kaidah kebahasan dari teks prosedur. Kaidah kebahasan dari teks prosedur itu yaitu satu, kalimat imperatif, yaitu kalimat yang mengandung perintah yang ditandai dengan tanda seru. Yang kedua, ada kalimat deklaratif, yaitu kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut dengan kalimat pernyataan yang diakhiri dengan tanda titik. Yang ketiga, ada kalimat interrogatif, yaitu kalimat yang digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan yang ditandai dengan tanda tanya. Yang kedua, ada konjungsi. Konjungsi itu dalam teks prosedur dibagi menjadi dua, yaitu konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya saja seperti jika, bila, andai, kalau, asalkan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada konjungsi temporal, yaitu konjungsi ini sifatnya merupakan kata penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya seperti lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya. Yang ketiga, ada numeralia.
Numeralia dalam teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalkan, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang keempat ada pronomina. Pronomina atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Berdasarkan fungsinya yang menggantikan orang atau benda, pronomina dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, pronomina penunjuk, yaitu kata ganti untuk menggantikan benda, contohnya ini, itu, tersebut. Yang kedua ada pronomina persona, yaitu kata ganti untuk menggantikan orang. Pada pronomina persona bagi kata ganti untuk orang tunggal, contohnya Anda, saya, kamu. Sedangkan untuk orang jamak, contohnya kita, kalian. Yang terakhir ada verba, yaitu verba atau kata kerja dalam teks prosedur dibagi dalam dua macam, yaitu verba material, yaitu kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan lain sebagainya. Yang kedua ada verba tingkah laku, kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya menyukai, berpikir, dan menyetujui. Penjelasan dari tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mampu memahami apa itu teks prosedur, struktur, ciri, dan juga kebahasannya. Untuk penilaian, saya di sini menilai dari 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Di mana yang lebih ditekankan yaitu keterampilan, yaitu saya akan memberikan tugas tentang keterampilan, yaitu membuat atau menulis sebuah teks prosedur, di mana yang dilihat penilaiannya seperti topik, kosakata yang digunakan, ejaan yang digunakan, dan juga tanda baca yang digunakan dalam pembuatan teks prosedur. Baik, untuk penjelasan materi, tugas teks prosedur juga sudah saya sebutkan. Ada baiknya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat hikmah dan manfaat untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu dan jangan lupa pakai masker dan patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa vaksin agar pandemi cepat berakhir. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.